Farah melirik gawainya setelah selesai mandi dan mendapati pesan dari Ibu Daril. Segera Farah membuka isi pesan tersebut. Mami Daril. Farah, apa kabar? Apa hari ini sibuk? Farah pun segera mengetik balasan pesan tersebut. Farah. Baik, Mami. Farah hari ini free. Ada apa, Mi? Setelah selesai mengirim pesan tersebut, Farah melanjutkan berpakaian kemudian keluar kamar menghampiri Bibi Aminah yang masih tampak membersihkan dapur. Nyonya Farah sudah selesai mandinya? Tanya Bibi Aminah. Farah mengangguk. Sudah, Bi. Ini omelet sesuai dengan yang Nyonya minta. Pakai jamur, tomat, bawang, juga cabai rawit 10 biji. Bibi Aminah meletakkan makanan yang ia buat khusus untuk Farah di atas meja makan. Wow, baunya enak banget sih. Makasih ya, Bi, ucap Farah seraya mengambil sendok dan garpu. Sama-sama, Nyonya, kata Bibi Aminah sambil tersenyum. Nasinya mana, Bi? Tanya Farah. Nyonya mau pakai nasi? Iya dong. Waduh, saya lupa kalau Nyonya kuat makan. Sebentar Bibi ambilin nasi, Nyonya. Bibi Aminah dengan sikap menyendokkan nasi ke piring, lalu segera memberikannya pada Farah. Selamat makan, Nyonya. Makasih, Bi. Perut Farah sudah sangat lapar dan segera saja melahap nasi dan telur omelet yang dibuatkan oleh Bibi Aminah tadi. Enak banget, Bi. Pedesnya pas. Puji Farah pada Bibi Aminah. Dari sekian orang majikan, cuma Nyonya Farah yang begini. Orangnya cantik, baik, tapi kalau makan tidak pernah pilih-pilih. Bahkan selalu banyak. Saya jadi senang kalau lihat majikan saya senang dengan makanan yang saya buat. Saya tidak mau munafik kalau urusan makan, Bi. Memang aku hobi makan, tapi tidak hobi masak. Makan apa aja aku mau, apalagi kalau pedas, kata Farah. Jangan terlalu sering makan pedas, Nyonya. Kasihan perutnya, ucap Bibi Aminah sambil tangannya membersihkan perabotan dapur. Farah hanya tersenyum miring. Dulu Farah tidak begitu suka dengan makanan pedas. Tapi gara-gara Gael setiap akhir minggu selalu mampir ke apartemennya membawa makanan atau cemilan yang rasanya pedas. Jadi lidah Farah terbiasa dengan rasa pedas itu. Gael lumayan suka pedas. Berbeda dengan Daril yang tidak begitu suka dengan rasa pedas. Kalau nggak pedas rasanya kurang enak, Bi, kata Farah masih melahap makanannya dengan nikmat. Bibi Aminah kemudian memberikan segelas susu pada Farah. Ini untuk kurangin rasa pedas di lidah, Nyonya. Kalau Bibi nggak kuat makan 10 cabai rawit merah begitu. Bisa langsung mules perutnya. Jelas Bibi Aminah. Farah langsung tertawa kecil mendengar kata-kata Bibi Aminah itu. Tiba-tiba gawai milik Farah bergetar tanda pesan masuk. Ia melirik ke layar gawainya. Balasan pesan dari calon mertuanya. Mami Daril. Jalan-jalan sama Mami mau? Farah tampak berpikir sejenak dengan penawaran ini. Apa berjalan-jalan dengan Ibu Daril adalah ide baik? Biar bagaimanapun ada rasa sedikit segan dengan Ibu Daril. Dulu sebelum Farah berpisah dengan Gael, Naomi sempat terus memberi ancaman pada Farah. Sepertinya saat itu Naomi tidak tahu dengan detail siapa perempuan muda yang menjadi simpanan suaminya. Makanya saat itu biarpun mereka dipertemukan lagi, Naomi terlihat biasa dan bahkan sangat menerima Farah menjadi pacar putranya. Tak bisa Farah bayangkan bagaimana kalau Naomi tahu kenyataan sesungguhnya. Bisa saja Farah diusir seketika dan dilarang keras berpacaran dengan Daril lagi. Tapi Farah sendiri tak berani membayangkan bagaimana kalau Daril yang tahu semua kebohongan ini. Farah harus siap dengan segala konsekuensinya. Farah pun mengetikkan balasan pesannya. Ia sudah yakin dan sudah mengumpulkan segenap kekuatan untuk itu. Farah, boleh Mi, Mami mau bertemu di mana dengan Farah. Mami Daril, nanti Mami yang jemput kamu ke apartemen kamu ya. Tolong kirim lokasinya. Terima kasih, sampai bertemu. Farah menggigit bibir bawahnya.
sementara tangannya menggaruk dahinya. Ibu Daril hendak menjemputnya ke apartemen, dan Farah bahkan lupa menanyakan apakah Ibu Daril datang sendiri atau dengan suaminya. Ia jadi merasa ragu, tapi sudah terlanjur juga mengatakan kalau dirinya hari ini tidak ada acara. Sungguh dilema di hati Farah. "Ada apa, Nyonya? Kenapa makannya tidak dilanjutkan?" tanya Bibi Aminah tiba-tiba. Ia berdiri tepat di sebelah Farah. "Oh, enggak, ini mau balas pesan dari maminya Daril," jelas Farah. Bibi Aminah hanya membulatkan bibirnya. Farah belum mengirim lokasi apartemennya pada Ibu Daril. Ia menghabiskan sarapannya terlebih dahulu, agar pikirannya bisa lebih tenang. Selesai dengan sarapan paginya, Farah lantas mondar-mandir di dalam apartemennya. Keraguannya makin menjadi-jadi. Apa yang harus ia lakukan kalau nanti pergi bersama Ibu Daril? "Nyonya kenapa? Mondar-mandir seperti setrika. Apa ada masalah ya, Nyonya?" tanya Bibi Aminah yang kini sibuk mengepel lantai. Ia bingung melihat Farah yang sedari tadi mengganggu kegiatannya untuk mengepel. Farah menghela napasnya dengan kasar. "Saya harus bagaimana dong, Bi? Apa tidak masalah pergi dengan Ibu Daril?" "Saya nggak enak, harus gimana dong, Bi?" "Memangnya kenapa kalau pergi dengan calon mertua? Kan supaya hubungan kalian makin dekat, Nyonya. Nanti kalau Nyonya menikah dengan tuan muda, jadi sudah terbiasa dengan ibu mertua," jelas Bibi Aminah mencoba menenangkan. "Menikah, Bi? Aku saja sekarang mulai tidak yakin kalau akan diberi izin untuk menikah oleh orang tua Daril. Sepertinya kalau Mami Daril tahu siapa aku, dia pasti akan menolak keras hubungan ini. Yang ada, aku dan Daril tidak akan bersatu dan kembali ke hidup masing-masing. Kenapa harus ditolak? Memangnya salah Nyonya apa? Nyonya baik, cantik, perhatian, dan punya bisnis yang menjanjikan. Kurang apa lagi?" tanya Bibi Aminah. Farah melempar tubuhnya di sofa, lantas menghela napasnya dengan kasar. "Kurang ajar, aku ini anak yang kurang ajar, Bi. Sebenarnya tidak akan pernah cocok dengan Daril, dan tentunya tidak pantas. Seandainya aku tahu terlebih dulu, mungkin aku tidak akan menjalin hubungan dengan Daril," sesalnya. Bibi Aminah tertegun. Ia menghentikan kegiatan mengepelnya sejenak. Biarpun sebenarnya Bibi Aminah tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Farah. Tapi dirinya yakin pasti ada alasan kuat mengapa Farah mengatakan itu. Masih teka-teki juga di pikiran Bibi Aminah. Mengapa Khael membayarnya hanya untuk mendapatkan banyak informasi tentang Farah? Sempat curiga kalau Khael ada hubungan macam-macam dengan Farah. Tapi selama Bibi Aminah tidak melihatnya secara langsung, jadi ia tak berani mengambil kesimpulan sendiri. Biarpun sebenarnya Bibi tidak mengerti apa maksud Nyonya, tapi Bibi mendoakan yang terbaik untuk Nyonya. "Semoga semua kebaikan yang Nyonya berikan pada saya bisa kembali lagi ke Nyonya, dan Nyonya bisa menemukan jodoh yang tepat," kata Bibi Aminah. Farah tersenyum tipis. "Makasih, Bi." Getaran gawai milik Farah kemudian mengalihkannya lagi. Kembali pesan dari Ibu Daril, ingin meminta lokasi tempat apartemen Farah. Farah memejamkan matanya sejenak, kemudian meyakinkan diri kalau semua akan baik-baik saja. Ia pun segera mengetikkan lokasi apartemennya, dan langsung ia kirim pada Ibu Daril. "Farah, semua akan baik-baik aja kok. Tetap sopan pada Mami Daril. Pasang topeng manis untuknya," gumam Farah pada dirinya sendiri. Sejurus kemudian ia pun bersiap-siap merapikan diri sebelum dijemput oleh Ibu Daril.